Waalaikumsalam. Silakan Bu Enda. Oke, baik. Iya, makasih. Gimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ada yang perlu saya bantu? Iya, Pak. Begini, saya di sini kedatangan saya ingin mewawancari Bapak mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bapak bersedia? Baik, siap. Kita mulai ya, Pak, ya, dari pertanyaan pertama nih, Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak sendiri? Baik. Apabila terjadi suatu kasus pada peserta didik ataupun guru di sekolah kami, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui wakil kepala sekolah dan juga rekan di kelas. Jadi dalam mengatasi itu semua berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah ya, Pak? Betul, karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, saya sebagai kepala sekolah butuh masukan dari rekan kerja saya. Oke, Seperti baik. itu. Lanjut pertanyaan kedua ya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Saya berupaya mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak, di mana kemungkinan dalam mengambil keputusan terdapat suatu resiko, yaitu suatu keputusan pasti saja ada yang tidak setuju. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko terkecil. Kemudian keputusan itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Berarti dalam proses itu Bapak itu melalui rapat ya, Pak? Betul. Nah, di dalam rapat itu Bapak melibatkan guru, wakasek, Betul. ya, dan rekan-rekan yang lain ya, Pak, ya? Betul. Jadi di situ Bapak memecahkan masalah sesuai dengan kesepakatan pernah diterapkan di sekolah Bapak ya, Pak? Sesuai dengan aturan yang ada. Benar. Oke, baik. Pertanyaan ketiga ya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya. Saya akan melakukan prosedur dan strategi yang sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya, Ya. di mana saya akan mengkomunikasikan dengan yang lain, kemudian mengambil resiko yang terkecil, dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak sendiri? Terima kasih untuk pertanyaan nomor 4. Menurut saya, hal yang efektif dalam mengambil keputusan adalah mengikuti prosedur yang ada. Kemudian langkahnya juga seperti yang saya utarakan tadi di jawaban atau pertanyaan sebelumnya. Memang jika ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak dari rekan kerja kita sendiri. Namun terkadang apabila terlalu banyak pendapat akan memakan waktu yang banyak juga. Namun cukup diwakili oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pihak komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa. Iya, terkadang kalau banyak masukan dari orang itu kan jadi dilema ya, Pak. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah komite atau orang tua siswa itu selalu dilibatkan dalam pemecahan masalah yang ada di sekolah? Ya, selalu dilibatkan antara pihak. Jadi ada komunikasi, ada koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua yang notabene diwakili oleh komite sekolah. Nanti kerjasamanya bagus ya, Pak, ya, antara Alhamdulillah. sekolah dan komite yang ada di sekolah ini. Oke, baik. Pertanyaan kelima ya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan dalam dilema etika di sekolah kami
yang paling menantang adalah untuk pendidik atau guru. Iya. Saya tidak berbicara hal yang lainnya dari guru ini, tapi permasalahan yang paling menonjol adalah masalah kesejahteraan guru honorer murni. Kita tahu bahwa ujung tombak pendidikan adalah para guru, baik guru PNS, CPNS, P3K, termasuk juga honorer murni. Namun sampai saat ini honor yang diberikan masih di bawah upah minimum regional. Dengan demikian guru honor belum sejahtera sampai saat ini. Inilah permasalahan bagaimana agar penghasilan guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR, dan inilah tantangan bagi para kepala sekolah, khususnya saya sebagai kepala sekolah di SD Pulau Gebang. Berarti dalam honor murni itu pembayarannya itu dibayarkan oleh siapa, Pak? Dibayarkan oleh biaya yang berasal dari BOS yang sekolah terima dari pemerintah pusat. Oh, seperti itu. Berarti nanti kiranya mungkin Bapak akan berupaya ya mensejahterakan guru honorer murni tersebut ya, Pak ya? Insya Allah. Oke, baik. Lanjut pertanyaan ke-6 ya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga? Atau Bapak sendiri mempunyai jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Untuk hal ini tidak ada jadwal tertentu di sekolah kami. Yang paling penting bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mengambil resiko yang terkecil. Seperti Berarti di sekolah Bapak misalkan ada suatu permasalahan, Bapak memecahkan masalah itu hari itu juga? Betul, jadi tidak terjadwal. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan dalam status dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Terima kasih Bu Endah. Bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu saya, yaitu wakil kepala sekolah pastinya, kemudian guru-guru atau dewan guru, dan juga orang tua siswa yang diwakili oleh komite sekolah. Saya belajar dari kejadian untuk setiap kasus yang ada di lapangan untuk dijadikan pengalaman di sekolah ini. Oke, baik, keren ya Pak ya. Jadi dari pengalaman tersebut, kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah Bapak buat dijadikan motivasi, oh nantinya saya bakal memecahkan masalah seperti ini. Ya, gitu betul. Pak? Oke, baik. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini? Baik, terima kasih. Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika, yaitu saya belajar dari berbagai pengalaman, pastinya itu, sehingga jangan sampai suatu kejadian akan terjadi berulang kembali. Kemudian kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa menyamaratakan suatu kejadian karena teori berbeda dengan praktik di lapangan. Semua keputusan yang saya ambil di sekolah ini, saya akan mempertanggungjawabkannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak wawancara hari ini. Semoga Bapak sehat selalu, terus sekolahnya makin maju, solidaritas dan kerjasama gurunya terjaga dengan baik. Amin. Mohon maaf saya sudah mengganggu kegiatan Bapak hari ini. Saya izin pamit ya Pak ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Endra.